Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nasihat Kehidupan Misteri. Pada video kali ini saya akan membahas tentang Indonesia tidak dijajah selama 350 tahun. Indonesia dikatakan pernah dijajah selama 350 tahun. Namun percaya atau tidak, sebenarnya hal itu hanya berupa mitos. Memang benar, Bapak pendiri bangsa kita Insinyur Soekarno pernah mengatakan Indonesia dijajah selama 350 tahun. Walaupun begitu, ucapan Bung Karno itu hanya untuk membangkitkan semangat rakyat Indonesia saat perang mempertahankan kemerdekaan menghadapi Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia pasca proklamasi. Ucapan Bung Karno itu tidak lain adalah untuk membalas perkataan penguasa-penguasa Hindia Belanda. Salah satunya adalah Bonifacius Cornelis de Jongge yang sempat dengan arogan berkelakar, Belanda sudah berkuasa 300 tahun dan masih akan berkuasa 300 tahun lagi. Dalam buku Bukan 350 Tahun Dijajah yang ditulis oleh Profesor Mr. J.G. Racing, seorang sejarawan keturunan Belanda, juga membantah kalau Indonesia pernah dijajah Belanda selama 350 tahun. Justru yang benar adalah sebaliknya. Belanda membutuhkan waktu sekitar 300 tahun untuk menaklukkan seluruh wilayah yang sekarang dikenal bangsa Indonesia. Kita kembali ke belakang untuk melihat 350 tahun sebelum kemerdekaan Indonesia itu sebenarnya terjadi apa saja. Semuanya bermula dari tahun 1511 ketika bangsa Portugis berhasil menguasai Malaka, yang pada saat itu merupakan sebuah emporium atau pusat perdagangan yang menghubungkan perdagangan dari India dan Tiongkok. Menguasai Malaka membuat Portugis berhasil mengendalikan dan memonopoli perdagangan rempah-rempah di sana. Setahun setelahnya, pelaut Portugis Alfonso de Albuquerque mengirim sebuah armada ke tempat asal rempah-rempah di Maluku, tepatnya di Ternate. Di sana, Portugis membangun sebuah benteng untuk memantapkan kedudukannya dan sempat meluaskan pendudukannya ke Pulau Timur bagian timur. Selama berada di Indonesia, Portugis meninggalkan banyak jejak keberadaannya, juga yang beberapa di antaranya masih bertahan hingga sekarang ini. Walau begitu, Portugis tidak bertahan lama di sana. Pada tahun 1575, Portugis memutuskan untuk pergi dari Nusantara untuk berdagang di Tiongkok. Hal itu dilakukan karena Portugis menganggap terlalu banyak saingan dagang di Nusantara. Ditambah lagi, menurut mereka Nusantara itu terlalu luas. Lalu kapan Belanda tiba di Nusantara? Kalau dihitung dari tahun kemerdekaan Indonesia, yakni 1945, terus dikurangi 350 tahun, itu artinya Belanda seharusnya tiba di Indonesia tahun 1595. Namun faktanya, pada tahun itu ternyata belum ada bangsa Belanda yang tiba di Nusantara. Kerajaan-kerajaan di Nusantara masih adem ayem saja. Kedatangan bangsa Belanda ke Nusantara baru terjadi pada 22 Juni 1596, yang mana kala itu ada total 4 buah kapal Belanda yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman. Mereka berhasil merapat ke pelabuhan Banten. Lalu, apakah ini awal penjajahan Belanda di Nusantara? Perlu diketahui, waktu itu ekspedisi yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman tujuannya bukan untuk menjajah. Mereka datang untuk berdagang seperti halnya Portugis dan sama sekali tidak mewakili negara Belanda. Kedatangan de Houtman dan kawan-kawannya pada saat itu sempat ditolak oleh penguasa Banten karena de Houtman dianggap terlalu arogan. Diusirlah mereka. Walaupun begitu, de Houtman dan rekan-rekannya cukup berjasa karena telah membuka jalur ekspedisi Belanda menuju Nusantara yang selama ini dirahasiakan oleh Portugis. 2 tahun setelahnya, sekitar Mei 1598, ekspedisi Belanda lainnya tiba di Banten. Ekspedisi yang dipimpin oleh Jacob van Neck, Van Heemskerck, dan Van Werwijk itu berhasil mengambil simpati penguasa Banten, sehingga mereka diperbolehkan berdagang. Ekspedisi mereka pun tujuannya masih bukan untuk menjajah dan masih tidak mewakili negara Belanda. Sekian bulan berlalu, perdagangan di perairan Nusantara semakin ramai. Hal itu pun menimbulkan konflik baik sesama pedagang Belanda maupun dengan pedagang Portugis dan bahkan Inggris.
Inilah yang menjadi duduk masalah didirikannya Perserikatan Dagang yang bernama VOC. Dan sampai di sini, VOC juga lagi-lagi bukan mewakili negara Belanda. Mereka cuma perusahaan dagang yang diberi izin yang dikenal sebagai hak oktrooi oleh pemerintah Belanda untuk menjalankan diplomasi hingga perang kalau perlu di Asia untuk merebut wilayah-wilayah yang dianggap strategis bagi perdagangannya. Peran VOC pada saat itu hanya sebatas memonopoli perdagangan di Nusantara saja. VOC tidak menguasai wilayah dagang mereka sejengkal pun. Raja-raja di Nusantara pada saat itulah yang berhasil berkuasa penuh untuk menguasai daerahnya. Keberadaan VOC tidak bertahan lama di Nusantara. Pada tahun 1799, VOC dibubarkan akibat korupsi yang parah. Dari jenderal sampai ke akar-akarnya, pemerintah Belanda lantas menyita semua aset VOC untuk membayar hutangnya yang mencapai 219 juta gulden, termasuk mengambil alih wilayah-wilayah yang dikuasai di Nusantara. Jadi kapan sebenarnya negara Belanda menjajah Indonesia? VOC yang dibubarkan itu lantas diganti sistemnya oleh Belanda menjadi daerah otonomi yang dikenal sebagai Netherlands Indie atau Dutch East Indie, yang dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai Hindia Belanda. Di bawah pimpinan Gubernur Jenderal sejak tahun 1800, Hindia Belanda berusaha melebarkan kekuasaannya di Nusantara lewat penjajahan. Namun tentu saja hal itu tidak mudah mereka lakukan. Berbagai perlawanan memerangi Hindia Belanda banyak terjadi di Nusantara dari rentan tahun 1800 hingga 1912. Jadi sampai tahun 1912, Belanda baru benar-benar bisa menguasai seluruh wilayah yang kemudian menjadi wilayah Indonesia, kecuali Timur Timur karena kekuasaannya ada Portugis di sana. Berdasarkan hal itu, sudah bisa kita hitung berapa lama sebenarnya Belanda menjajah Indonesia. Jika awal penjajahan dihitung dari awal berdirinya VOC tahun 1602 ditambah 350, Indonesia seharusnya baru merdeka pada tahun 1952. Jika dihitung tahun 1800, saat pemerintah Belanda mengambil alih VOC yang bangkrut lalu merubahnya menjadi Hindia Belanda, Indonesia baru akan merdeka pada tahun 2150. Atau jika dihitung lebih awal lagi, saat pertama kali pasukan Cornelis de Houtman datang ke Nusantara tahun 1596, Indonesia seharusnya baru merdeka di tahun 1946. Padahal Belanda sendiri menjajah negara kita hingga tahun 1942 saja, sebelum akhirnya datang Inggris dan setelah itu Jepang yang menjajah kita dari tahun 1942 sampai 1945.